Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan paham tentang agama kepada orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi aman biyadihi maqalidu kullil khairi ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyata iku tetep dan riwayataken saking sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan Sohrin bin Harbin, ini katib juru catat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Muawiyah. Qala dawu sapa Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidawu sapa nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ing dawuh man utawi sapa wong yuridi iku ngarepaken ing man sapa Allah yuridi iku ngarepaken sapa Allah bihi kelawan man khairan ing bagus yufaqihu mongko mahamaken ilmu fikih sapa Allah hu ing man fitine ing dalem urusan agama. Wa innama ana lan angin pastine utawi ingsun qasimu iku kang bagi. Wallahu hale utawi Allah azza hale maha mulya sapa Allah wa jallalan hale maha agung sapa Allah yukti iku kang paring sapa Allah. Walan tazala lan ora bakal leren-leren sapa hadil ummatu iki umat qaimatan iku jumeneng ala amrillah ing atase perkarane agamane Gusti Allah. La yadurruhum hale ora madharati ora bahayani hum ing hadil ummah sapa man wong khalafahum kang nulayani sapa seman hum ing hadil ummah hatta ya'tiya sehingga teko apa amrullah perkarane Allah. Amrullah yang dimaksud di sini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Hadis diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan Sohrin bin Harbin namanya, radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawuh Kanjeng Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah memberi paham tentang ilmu furu'uddin pada orang tersebut. Wa innama ana qasimu, kata Nabi, saya hanya tugas membagi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala
yang memberi. Ini yang dimaksud hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua wahyu dari Allah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Enggak ada yang disimpan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu tugasnya memang tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang merespon wahyu itu ini tingkatannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang memberi, Rasulullah tugasnya membagi. Rasulullah tidak bisa menambahi, tidak bisa mengurangi. Semua wahyu disampaikan, dan Rasulullah tidak pilih-pilih, baik orang Arab, baik orang Jawa, wong Indonesia, tidak memandang etnis. Wahyu itu semua disampaikan kepada umat manusia. Tapi memahami wahyu itu berbeda-beda sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelumnya itu kan Nabi bersabda, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan paham tentang agama kepada orang itu. Ini hadis juga menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang mempunyai ilmu agama. Bahkan dalam hadis, lil ulama sab'u darajatin fauqa darajatil mukminin. Umat Nabi yang banyak ilmunya ini derajatnya lebih tinggi 700 derajat dibanding dengan derajatnya orang mukmin biasa. Derajat satu ke derajat yang lain itu kata Rasulullah jauhnya perjalanan 1 tahun. Sedangkan derajat yang dimiliki ulama 700 derajat. Derajat satu ke derajat yang lain perjalanan 1 tahun kali 700. Makanya tidak berlebihan kalau Nabi juga bersabda, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Jadi umatku, kata Nabi, yang banyak ilmunya itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Jadi di sini khairan ini dinakirohkan itu litakzim atau litaksir. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan yang sangat banyak, maka orang itu diberi ngerti urusan Furu'uddin oleh Allah. Karena Allah yang memberi, saya tugasnya hanya membagi. Wa innama ana qasimu. Membagi. Kanjeng Nabi cara bagi nih enggak pilih-pilih. Tidak pilih orang Jawa, wong Arab. Pokoknya semua wahyu itu secara total disampaikan. Tapi memahami wahyu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tugas guru lah. Guru itu nggak ada yang nyimpen ilmu, semua diajarkan. Tapi misalnya anak sak kelas itu pemahamannya ya enggak sama ya. Merespon ilmu yang disampaikan oleh guru itu enggak sama. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'ti mayyasha.
Faddala ba'duhum ala ba'din. Allah itu memberi kelebihan pada sebagian umat manusia dibanding sebagian yang lain. Urusannya Gusti Allah. Jadi yang penting guru itu maksimal untuk mengajarkan ilmu. Tentang pahamnya tidak sama satu kelas, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miturut kadar persiapan yang ada di diri murid itu sendiri. Kalau Imam Ghazali mengartikan dawuh Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan yuladu alal fitrah, itu sesuai di atas kesucian, dan kesucian di sini diartikan oleh Imam Ghazali termasuk ilmu. Jadi sebetulnya ilmu di masing-masing manusia itu sudah ada, tapi tertutup masih. Lah guru ini tugasnya hanya membuka. Jadi ibaratnya bumi, di bawah bumi itu sumber itu kan sudah siap semua. Lah tinggal ngebor ini tugasnya guru. Lah kemudian sumber niki nggih macam-macam. Ono sing sumbere besar, ya begitu sampai pada sumber itu airnya bening, airnya banyak. Itu sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kamu tidak boleh mendiskriminasi santri, karena kepahaman santri itu yang memberi Allah. Jadi guru wis muruk ngoten tok dengan cara yang maksimal. Wa innama ana qasimu wallahu azza wa jalla yu'ti. Nah niki innama itu kalau dalam balaghah adadul qasri. Jadi saya hanya tugas membagi. Nah ini, kalau sementara ada pembaca yang memahami Rasulullah juga bersifat memberi, nah berarti adadul qasri di sini faedahnya adalah lil qalb. Berarti tidak benar kan praduga kalau Kanjeng Nabi itu memberi. Kanjeng Nabi itu membagi, bukan dan Kanjeng Nabi membagi itu enggak pilih-pilih. Maksimal wahyu itu disampaikan. Tentang yang merespon dapat sekian, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya qasar qalb. Kalau pembaca memahami Kanjeng Nabi di samping memiliki sifat membagi dan memberi, berarti qasar ini namanya qasar ifrad. Kalau yang membaca tidak bisa menentukan apa Kanjeng Nabi itu tugasnya membagi atau memberi, namanya qasar ta'yin. Ya seperti dalam ilmu balaghah. Yes. Walan tazala hadil ummah. Fi'il mudhari' kalau dimasuk ilan maka pasti zamannya istiqbal. Seperti walan tardo, tidak akan, itu pasti istiqbal. Mudhari' itu kan zamannya kan hal dan istiqbal. Kalau sudah kemasukan lan maka pasti istiqbal. Tidak akan berhenti umat ini. Lagi kalau dimasuki saufa itu pasti istiqbal. Kalau dimasuki sin pasti istiqbal. Kalau dimasuki an pasti istiqbal.
Kalau dimasukin pasti istiqbal. Ya. Wa tamfisun walan waan wa injaro di istiqbalin ka iyakun walan taro. Jadi umat ini tidak akan berhenti qaimatan ala amrillah, konsisten atas agama yang benar. Yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas agama yang benar, agama Islam. Terus melaksanakan sholat sesuai dengan apa itu yang dipaham dari ilmu fikihnya, terus konsisten melaksanakan puasa, terus konsisten melaksanakan zakat, terus konsisten melaksanakan haji. Pokoknya konsisten melaksanakan furu'uddin. La yadurruhum man khalafahum. Jadi tidak membahayakan mereka, tidak memberatkan mereka, tidak membawa masyakot kepada mereka, dan mereka tidak merasa dimarginalkan dan tidak merasa marginal, sekalipun ada orang yang beda dengan dirinya, karena dirinya melaksanakan agama itu sesuai dengan kepahaman yang telah dipaham dari ilmu fikihnya. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga perkaranya Allah datang, maksudnya hari kiamat. Kiamat ini juga bisa diartikan kematian. Kematian itu kan kiamat kecil. Berarti sampai mati ya melaksanakan sesuai dengan ilmu yang dipahami dari ilmu fikihnya. Nah, itu maksudnya. Jadi orang kalau dikehendaki jadi orang baik, jami'al khairat di sini, kebaikan dunia akhirat, itu pasti Allah memberi tambahan paham tentang urusan agama. Jadi kamu bersyukur belajar agama di pondok, ini berarti kamu sudah termasuk orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah. Baik urusan dunia atau urusan akhirat. Kan anak-anak pondok ini yang diberi paham lebih tentang agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, niku. Berarti kamu dikehendaki menjadi orang yang baik. Insya Allah akan mendapat kebaikan yang luar biasa. Anak-anak pondok ini tidak mungkin kalah dengan belajar di luar pondok pesantren. Makanya kamu di pesantren itu harus optimis, ya. Pasti kamu di atas mereka yang tidak belajar di pondok.